Favorite video game? Fortnite. Fortnite. Halo Juventini Indonesia, kembali lagi bersama saya Dea di channel Bicara Juve. Ya, minggu kemarin akhirnya Juventus telah resmi mengumumkan bahwa Weston McKennie telah menjadi pemain Juve paling tidak untuk 1 musim ke depan karena ia datang dengan skema pinjaman selama 1 musim dengan fee sebesar 4,5 juta euro dari Schalke. Juventus pun wajib membelinya dengan harga 18 juta euro manakala ia bermain lebih dari 60% pertandingan bersama Juventus musim depan. Oke, bagaimana menurut kalian tentang pembelian ini? Jujur kami cukup terkejut karena nama McKennie cukup asing bagi telinga kami. Ia tidak termasuk pemain yang dirumorkan akan berlabuh di Juve oleh banyak media akhir-akhir ini. Ya, itulah kekhasan Juve di musim transfer. Kita sama sekali sulit menebak siapakah pemain yang akan dijual dan siapakah pemain yang akan datang sampai situs resmi memberitakannya. Oke, lanjut tentang McKennie. Sebelum mereview tentang kekuatan dan kelemahannya sebagai pemain, kami akan berikan beberapa poin tentang kedatangannya di Juventus. Pertama, ia adalah pemain muda. Ya, ia berumur 22 tahun dan yang paling mengesankan baginya adalah kenyataan bahwa bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-22, ia resmi menjadi pemain Juventus dan berkesempatan untuk bermain dengan salah satu pemain terbaik dunia, yaitu CR7. Datangnya McKennie di Juventus memulai proses peremajaan di tubuh Juve. Sampai saat ini, Juventus mempunyai 7 pemain berumur 23 tahun ke bawah, yaitu dirinya, De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini, Arthur, Bentancur, dan Kulusevski. Tambahan ini membuat umur rata-rata skuad Juventus menjadi 27,6 tahun, berkurang dibanding musim sebelumnya yaitu 29,4 tahun. Kedua, McKennie adalah pemain berkebangsaan Amerika Serikat pertama yang bermain di Juventus. Akuisisi McKennie kemungkinan besar adalah salah satu usaha Juve untuk menjangkau pasar Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, pamor sepak bola masih kalah jauh dibandingkan dengan rugby atau basketball. Kita berharap McKennie berhasil membuat namanya bersinar di musim pertamanya di Juventus dan membuat usaha Juventus untuk menjangkau pasar Amerika Serikat mendapatkan kemajuan yang signifikan. Ketiga, McKennie datang dengan skema peminjaman seharga 4,5 juta euro dengan opsi pembelian. Suatu skema yang minim resiko secara ekonomi. Bila ia bermain cemerlang, maka Juventus akan sangat beruntung karena memiliki opsi pembelian yang juga tidak terlalu mahal, yaitu 18 juta euro dan tambahan bonus 7 juta euro yang dibayarkan selama 3 musim berjalan. Bila performanya di bawah standar, maka Juve hanya perlu mengembalikan dirinya ke klub asalnya. Harga pinjamnya yang tergolong murah dan gajinya yang juga murah menjadi alasan Juve lebih memilihnya ketimbang Thomas Partey. Hal ini juga memampukan Juve untuk menghemat cukup uang demi mendatangkan satu pemain bintang di lini tengah nanti. Keempat, kedatangan Arthur dan McKennie melengkapi slot Juve untuk pemain bukan warga Uni Eropa. Ini menutup kesempatan Juventus untuk memboyong Thomas Partey dari Atletico Madrid karena Thomas adalah pemain berkebangsaan Ghana. Kelima, beberapa media menggambarkannya sebagai new Vidal atau Pogba. Kami sendiri sih melihatnya mirip seperti Mario Lemina. Ya, apapun itu, Paratici mendatangkannya untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Matuidi, seorang pemain defensif yang berstamina kuda yang handal merebut bola. Oke, itu 5 poin tentang kedatangan McKennie di Juve. Mari kita langsung saja masuk kepada analisis lebih dalam tentangnya. Gaya permainannya, kekuatan, serta kelemahannya. Pertama, gaya permainannya. Ya, Weston McKennie adalah seorang gelandang box to box. Gelandang box to box adalah seorang gelandang yang tugasnya bermain bolak-balik dari box tim sendiri ke box tim lawan. Ya, saat menyerang ia pun naik menyerang dan saat bertahan ia pun turun bertahan. Weston McKennie adalah seorang gelandang box to box bertipe petarung. Ia memiliki semangat tinggi, stamina kuda dan tidak takut bermain kasar. Nah, siapakah gelandang box to box Juventus favorit kalian? Kami sendiri menganggap Arturo Vidal adalah pemain box-to-box terbaik yang pernah berseragam Juve. Apakah McKennie dapat menjadi gelandang box-to-box baik Vidal? Oh ya, selain sebagai gelandang, di Schalke ia juga pernah bermain sebagai bek tengah dan juga striker. Ya, ia adalah pemain yang serbaguna. Saat di Schalke ia mengatakan ia siap ditempatkan di mana saja kecuali di bawah mister gawang. Suatu pernyataan yang penuh dengan kerendahan hati menunjukkan bahwa ia siap berkorban bagi tim yang dibelanya. Tetapi terkadang menjadi bumerang karena sangat sulit bagi seorang pemain muda jikalau ia tidak mempunyai posisi yang tetap di mana ia benar-benar bisa konsisten bermain di posisi itu dan mengasah kemampuannya.
Oke, sekarang kita akan bicara tentang kekuatannya sebagai pemain. Pertama, stamina dan determinasi yang tinggi. Ya, inilah suatu kekuatan yang wajib dimiliki seorang pemain box to box, tipe petarung. Staminanya yang tinggi membuatnya tidak henti-henti berlari naik turun lapangan, membantu masuk di sepertiga lapangan akhir lawan manakala menyerang dan melakukan pressing nonstop manakala tim kehilangan bola. Tidak heran Liverpool dengan taktik gen-gen press dikabarkan sempat berminat meminangnya. Selain itu, determinasi atau tekadnya yang tinggi membuatnya tanpa pandang bulu merebut bola dari siapapun lawan yang menguasai bola. Suatu hal yang menggambarkan semangat mudanya yang tinggi untuk membuktikan dirinya. Kedua, heading. Ya, ia piawai menanduk bola. Ia pandai dalam mengantisipasi bola lambung yang datang ke arahnya. Selain karena refleks antisipasinya yang bagus, ia juga memiliki lompatan yang tinggi dan postur yang juga tinggi, yaitu 185 cm. Perlu diuji apakah lompatan McKennie dapat mengalahkan lompatan Ronaldo. Kepiawaiannya melakukan heading menjadi senjata tambahan bagi Juve saat mendapatkan corner kick ataupun untuk mematahkan setiap usaha tim lawan dalam membangun serangan melalui umpan lambung. Ketiga, interception. Ya, ia adalah seorang gelandang box to box yang siap membantu timnya dalam fase menyerang ataupun bertahan. Tetapi sejauh ini ia lebih banyak memberikan sumbangsihnya dalam bertahan dibandingkan menyerang. Dalam bertahan, ia handal melakukan interception atau memotong bola. Ia handal dikarenakan ia cukup pandai membaca permainan. Ia seringkali mengintai pemain lawan yang menguasai bola dan sering tepat menebak ke arah mana lawannya akan memberikan operan. Itulah 3 kekuatan yang bisa kami rangkumkan buat kamu. Bagi kami, tidak banyak keistimewaannya yang membuatnya cukup pantas untuk menyandang gelar The New Vidal. Sekarang kita lanjut pada kelemahannya. Pertama, ia lemah dalam konsentrasi, hal yang cukup wajar untuk seorang pemain muda. Kurangnya konsentrasi seringkali membuatnya terkesan tidak disiplin dalam menerapkan taktik. Taktik adalah nyawa sepak bola Italia. Salah satu pemain gagal disiplin menerapkan taktik dapat mengganggu keseimbangan tim dan memberikan beban kepada kawan yang lain untuk menutupi kesalahan kawan yang membuat. Dalam bertahan, McKennie seringkali gagal fokus untuk menjaga ruang yang wajib ia jaga. Ia seringkali terlalu bernafsu dan terlalu cepat memilih untuk mengejar lawan yang menguasai bola dan akhirnya membuka ruang kosong bagi lawan untuk dimanfaatkan. Memilih bergabung di klub Italia yang sangat kental dalam hal taktik merupakan suatu tantangan yang besar baginya. Suatu pilihan yang dapat menjadi sangat sukses atau gagal sama sekali. Kedua, ia lemah dalam hal teknik, suatu hal yang membuat kami menggambarkannya sebagai Matuidi muda. Sebagai gelandang box to box, ia tidak seperti Vidal yang memiliki teknik yang tinggi dalam melakukan tackling. Akibatnya ia cenderung lebih kasar dalam melakukan tackling yang menyebabkan ia sering melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, ia lebih sering mengandalkan bodinya daripada kakinya dalam melakukan tackling. Keterbatasan teknik membuatnya juga tidak cukup berani untuk meladeni duel 1 lawan 1 manakala ia menguasai bola. Daripada melakukan dribbling untuk melewati hadangan musuh, ia lebih memilih untuk mengoper bola ke samping atau balik ke belakang. Dalam hal syuting dari luar kotak penalti, ia juga tidak begitu piawai. Hampir semua gelandang Juve saat ini tidak memiliki kemampuan yang wah dalam hal melakukan syuting dari luar kotak penalti. Hal ini membuat kami merindukan zaman MVP plus Pogba. Ketiga, ia lemah dalam hal passing. Keberhasilan passingnya di Schalke sebesar 80,9%, suatu persentase yang di bawah rata-rata untuk kategori seorang gelandang. Ia pun sangat jarang melakukan umpan terobosan, operannya kebanyakan operan yang bersifat aman. Suatu PR besar baginya untuk ia perbaiki. Semoga ia dapat belajar banyak dari Pirlo dalam hal ini. Oke, itulah 3 kekuatan dan 3 kelemahannya sebagai pemain. Kesimpulannya adalah 1. Weston McKennie datang dari latar belakang performa tim yang di bawah standar. Musim 2019-2020 lalu Schalke finish di urutan ke-12. Tentu saja performa tim yang di bawah standar belum tentu performa individu di bawah standar. Tapi melihat overall performanya di musim lalu ternyata tidak jauh lebih bagus dari performa timnya. 2. Ia adalah pemain muda yang masih mentah, bukannya suatu produk yang sudah jadi. Hal ini membuatnya memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk berkembang. Suatu kesempatan emas baginya untuk bisa melihat para pemain bintang Juve berlatih dan bermain. Ia dapat belajar bagaimana bekerja keras dari Ronaldo, belajar taktik bertahan dan leadership dari Buffon atau Chiellini, dan lain-lain. 3. Arthur, Bentancur, dan Rabiot di atas kertas memiliki kualitas di atas dirinya. Melihat bagaimana ia memilih untuk datang ke Juventus dan menganalisis kata-kata sambutannya pada Juventini, membuat kami merasakan kepercayaan dirinya yang tinggi.
Ya, kami menyukai kepercayaan dirinya yang tinggi. Tetapi tetap saja, kepercayaan diri yang tinggi tidak cukup untuk membuat seorang pemain mendapatkan tempat di skuad inti. Banyak hal yang harus ia buktikan agar nasibnya tidak seperti Mario Lemina ataupun Stefano Sturaro yang diboyong Juve hanya sebagai pelengkap skuad. Dan yang terakhir, akuisisi Weston McKennie mempertegas pernyataan Pirlo bahwa ia menginginkan Juventus yang penuh gairah, rela berkorban dan berdaya juang tinggi. Kami rasa McKennie tetap mempunyai kesempatan untuk bermain melihat jadwal Juve yang akan sangat padat dalam menjalani 3 kompetisi yaitu Liga Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions. Ruang kosong yang ditinggalkan Matuidi sekarang telah diisi oleh McKennie paling tidak untuk 1 musim ke depan. Melihat materi lini tengah Juventus, kami rasa Juve masih kekurangan pemain tengah yang kreatif dan sosok seorang pemimpin di lini tengah. Rumor kedatangan Awar semakin keras terdengar. Kedatangannya hampir pasti menjawab kebutuhan Juventus akan gelandang kreatif. Oke Juventini Indonesia, itulah sedikit review kami tentang pemain anyar Juve Weston McKennie. Kami harap kalian menyukainya. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian mau terus menyaksikan video-video kami, kalian bisa subscribe. Dan kalian juga bisa kasih tambahan pendapat kalian tentang McKennie di kolom komentar untuk kita bisa diskusikan bersama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Forza Juve!